Oke, sekarang kita ngebahas terkait reaksi kimia. Apa sih reaksi kimia? Kimia udah jelas, ya mata pelajaran yang senang kita dalami ya, yang mempelajari struktur, mempelajari perubahan, dan salah satunya mempelajari terkait reaksi. Apa sih reaksi? Reaksi itu adalah proses interaksi. Secara sederhananya seperti itu. Seperti kemarin ketika berikatan, ya, di ikatan kimia ya. Di ikatan kimia, baik dia ikatan kovalen maupun dia ikatan ion, sederhananya adalah atom A ditambah atom B menjadi molekul atau senyawa AB. Tergantung dia berikatannya secara apa. Ini pun sebenarnya sudah termasuk ke dalam reaksi. Jadi sederhananya reaksi adalah interaksi. Interaksi untuk membentuk atom atau membentuk zat atau membentuk senyawa atau membentuk molekul baru. Interaksi untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Oke. Langsung aja, secara teoritis bisa banyak kita temui di buku di internet apa itu pengertian reaksi. Tapi yang mau jadi poin penting di sini adalah bagaimana kita melakukan reaksi kimia. Ciri pertama sesuatu dikatakan reaksi adalah adanya tanda panah. Ya, dan umumnya tanda panahnya bergerak dari kiri ke kanan. Bisa nggak kalau dari kanan ke kiri? Ya bisa aja sih. Cuman itu orang umum, tidak umum. Umumnya dari kiri ke kanan. Di sebelah kiri ini kita sebut sebagai sebelum. Di sebelah kanan kita sebut sebagai sesudah. Ya. Jadi istilahnya di sebelah kiri ini sebelum, kanan sesudah. Atau bahasa lainnya, di sebelah kiri ini adalah reaktan. Di sebelah kanan adalah produk. Oke. Bisa disebut sebagai reaktan, bisa disebut sebagai sebelum, bisa disebut sebagai sesudah, bisa disebut sebagai produk. Reaktan ini bahan baku lah bahasa lainnya mah ya. Bahan baku. Apalagi ya istilahnya ya. Di sebelah kiri ini sebelum, sesudah, reaktan, produk. Oh iya, kadang juga disebut sebagai hasil reaksi. Oke, kadang bisa disebut sebelum reaktan, bahan baku, kadang disebut sesudah, produk, hasil reaksi. Kadang juga saya menyebutnya lebih simpel, sebelah ini kiri, ini kanan. Sederhana ya, di kiri dan di kanan. Karena menurut saya penggunaan kata kiri kanan lebih gampang. Kiri, kanan. Nah, reaksi ini tandanya adalah adanya tanda panah. Oke, jelas sampai sini. Reaksi kimia ini bisa apa saja. Bisa ya tadi atom dengan atom menjadi molekul atau senyawa. Bisa atom dengan senyawa. Atom dengan senyawa, contoh atom A direaksikan dengan senyawa BC, di mana senyawa BC ini terdiri dari 2 atom. Bisa juga direaksikan antara senyawa dengan senyawa, misal AB ditambah dengan CD. Oke, bagaimana produknya? Produknya, konsepnya adalah, pertanyaan kan di sini produknya. Konsepnya adalah pertukaran. Konsepnya adalah pertukaran, atau bahasa gaulnya sekarang kali tukar pasangan. Oke, kita kasih contoh. Saya punya senyawa, kita ikatannya ikatan apa ya? Senyawa atau molekul ya? Senyawa aja ya, yang lebih mudah. Reaksi kimia ini lebih gampang dijelaskan pada ikatan ion karena interaksinya itu serah terima elektron dibanding penggunaan bersama
elektron atau kovalen, jadi lebih mudah ion. Misal saya punya AB, ya ini sama aja kayak tadi ya. AB direaksikan dengan CD. Apa produknya? Di sini kita harus pahami adanya kepala dan ekor. Ini kepala, ini juga kepala. Ini ekor, ini pun ekor. Bagaimana hasilnya? Namanya tukar pasangan. Berarti kepala di senyawa yang pertama akan berikatan dengan ekor di senyawa kedua. Sedangkan kepala yang senyawa kedua akan berikatan dengan ekor dari senyawa pertama. Jadi hasilnya adalah AD ditambah CB. Bisa lihat di sini, posisi kepala akan tetap jadi kepala. A di kiri kepala, di kanan juga akan jadi tetap jadi kepala. B di kiri ekor, di kanan pun akan tetap jadi ekor. C di kiri kepala, di kanan pun akan jadi kepala. D di kiri ekor, di kanan pun akan jadi ekor. Jadi tidak ada perubahan status. Dari kepala berubah menjadi ekor, tidak ada. Yang ada hanya tukar pasangan. Nah, ini yang disebut sebagai senyawa baru. Tadi sesuai dengan reaksi kimia, interaksi menghasilkan produk baru. Oke, jelas? Jelas? Kita kasih contoh yang real. Misal NaCl direaksikan, nah misalkan ya, dengan KBr. Apa produknya? Produknya kepala dengan ekor, kepala dengan ekor. Ya. Tapi sebelum ke sana, untuk lebih akurat, sebenarnya ini nggak begitu penting. Maksudnya nggak begitu penting dipelajari di kelas, karena ini ranahnya ranah profesor untuk memprediksi produk tuh, dan harus disesuaikan dengan aktual hasil praktikum realnya ya. Tapi bisa kita bicara secara teoritis, dan ini cukup berat. Intinya adalah kita harus tahu muatan dari setiap si senyawa. Na-nya berapa? Muatan Na ini golongan 1 sudah pasti plus 1. Cl dia golongan 7A, berarti sudah pasti min 1. K ini juga sama, plus 1 golongan 1A. Br min 1 karena dia golongan 7A. Ketika mereka berikatan, karena semuanya sudah sama-sama 1, ya gampang, tinggal kepala sama ekor. Kepala sama ekor, produknya adalah NaBr dan KCl. Oke, NaBr dan KCl. Oh iya, saya baru ingat. Di sini kadang juga disebutnya sebagai pereaksi. Dari tadi saya mikir apa ya, lupa. Pereaksi dan hasil reaksi, reaktan dan produk atau bahan baku dan produk. Oke, ingat ya. Lanjut lagi. Di sini karena dia plus 1 min 1 plus 1 min 1, maka tinggal tukar pasangan. Na ngikat sama Br jadi NaBr, K ngikat sama Cl jadi KCl. Permasalahannya bagaimana jika? Nah, permasalahannya bagaimana jika? Kali kita kasih di sebelah sini. NaCl berikatan dengan MgO. Ini nggak bisa langsung. Tadi saya bilang, tukar pasangan itu harus melihat pertimbangan dari muatan. Muatan dari atom-atom penyusun senyawa masing-masing. Na-nya tadi sudah tahu, Na golongan 1A pasti plus 1, Cl golongan 7A pasti min 1. Nah, Mg ini golongan berapa? Golongan 2A, dia plus 2. O-nya ini golongan 6A, dia min 2. Mereka ini sudah seimbang, sudah stabil, plus 1 sama min 1, plus 2 sama min 2, sudah seimbang, makanya mereka menjadi senyawa. Ketika tukar pasangan nggak bisa langsung. Misal, ya tinggal langsung aja Pak, Na sama O, Mg sama Cl. Jadi NaO plus MgCl. Ini salah.
karena dia tidak mempertimbangkan muatan. Bagaimana caranya? Oke, kita lihat. Ada Na berikatan sama siapa? Sama O. Na-nya berapa? Plus 1. O-nya min 2. Seimbang nggak? Kalau dia jadi NaO nggak seimbang dong, karena dia plus 1, ini min 2. Maka apa yang harus dilakukan? Menyeimbangkan. Gimana caranya? Kali silang atau seimbangkan. Yang dibutuhkan biar seimbang kan berarti harus plus 2, berarti Na-nya harus 2. Atau sejarahnya gini, Na-nya kita kali 2, O-nya kita kali 1. Maka produknya adalah Na2O. Ya, Na2O. Sekarang Mg sama Cl. Kepala, ekor. Mg berapa? Plus 2. Cl-nya min 1. Bagaimana ini? Bagaimana? Plus 2 sama min 1 gak seimbang dong. Berarti Cl-nya harus dikali 2, Pak. Ya sudah, bisa kan langsung berarti Mg Cl 2. Atau kalau masih bingung dengan konsep harus seimbang muatannya, bisa kali silang. Mg-nya dikali 1, Cl-nya dikali 2. Produknya Mg-nya kali 1, 1. 1 gak usah ditulis. Cl-nya dikali 2, Cl 2. Begitu. Jadi produk di antara reaksi ini adalah Na2O direaksikan dengan direaksikan dengan hasilnya adalah Na2O dan MgCl2. Hasil reaksinya cukup berat ya, karena kalian harus tahu muatannya. Setelah tahu muatannya baru dikali silang. Dan ini adalah produknya. Jadi kalau kalian hanya tukar pasangan kepala sama ekor, ya kalau kayak tadi yang sama-sama semuanya plus 1 min 1 plus 1 min 1 bisa. Tapi kalau seandainya tidak sama, di sini ada plus 1 min 1, di sini ada plus 2 min 2 atau plus 3 min 3, maka harus ada penyesuaian. Begitu ya. Na sama O itu nggak bisa jadi NaO, dia stabilnya jadi Na2O. Kenapa? Na-nya ada 2, karena dia plus 1. Kalau plus 1 kali 2, plus 2 sama min 2, 0. Itu baru bisa. MgCl2 juga sama, nggak bisa jadi MgCl saja. Mg-nya harus ada 1, karena dia sudah 2 plus, Cl-nya yang harus ada 2. Itu ya. Berlaku juga pada asam oksi. Asam oksi, Pak? Iya, contoh. Kasih contoh lagi aja. Misalkan saya punya KNO3 direaksikan dengan misalkan CuSO4. Gak usah pusing, Pak, ini banyak banget atomnya. Kalau ini kan cuma ada 2 atom, ini 2 atom, ini atomnya ada 1, 2, 3. Ini tuh asam oksi, satu kesatuan. Saya bilang asam oksi adalah satu kesatuan. Maka kita harus cek K berapa. Golongan 1A pasti plus 1. NO3 yang seperti tadi saya bilang, harus diingat asam oksi berapa muatannya. NO3 itu min 1. Cu transisi harus dicari, karena belum pasti, dia nggak akan pasti. Kita bisa lihat dari pasangannya, asam oksinya SO4. SO4 berapa? Min 2. Otomatis Cu-nya pasti plus 2. Hasilnya sama kayak tadi. Kita prediksi dulu. K sama siapa? K sama Cu dong. K sama SO4 dong. K sama SO4. K-nya plus 1, SO4-nya min. Berarti kali silang. K-nya dikali 2, SO4-nya dikali 1. Produknya K2SO4. Sekarang Cu. Cu sama siapa? Sama NO3. Cu sama NO3. Cu-nya berapa? Nggak tahu. Udah ya. Plus 2. Plus 2. NO3-nya min 1. Berarti Cu-nya dikali 1, NO3-nya dikali 2. Maka produknya Cu-nya 1, NO3-nya 2. Karena ini molekul asam oksi, maka kalian menulisnya harus pakai kurung. Kalau NO3-nya hanya ada 1, nggak usah pakai kurung, karena dia lebih dari 1, NO3 2 kali. Kalian kalau nulis CuNO3 2, ini kacau. Ini bacanya gimana? CuNO
32. Makanya karena ini molekul, kalau dia satu nggak usah pakai kurung, kalau dia lebih dari satu dia pakai kurung. Ya, 2, 3. Ini produknya. Jadi kalian jangan bingung kalau ketemu CuNO3 ada 2 lagi. Bacanya gimana? CuNO3 2 kali. NO3-nya ada 2. Produknya nih. K2SO4 plus CuNO3 dalam kurung 2K 2 kali. Gitu ya. Bisa ya? Susah lah. Bisa lah, bisa. Memprediksikan hasilnya. Oke. Ini kita belajar terkait reaksi kimia. Ya, dari kiri ke kanan sebelum menjadi sesudah, reaktan atau bahan baku jadi produk, bereaksi menjadi hasil reaksi. Oke. Di sini konsepnya tukar pasangan. Ini secara sederhana, tapi tidak hanya sekedar tukar pasangan, kita harus tahu muatan dari setiap atom dalam senyawa untuk bisa memprediksikan hasil reaksi atau sebelah kanan atau produk secara akurat. Oke, begitu. Pak, ini kan senyawa sama senyawa. Pak, bagaimana kalau seandainya atom dan senyawa? Boleh. Misal, kita punya Na akan direaksikan dengan AlPO4. Apa produknya? Na ini akan mengikat Al, apa Na ini akan mengikat PO4? Kita harus pahami. Kalau di sini sudah jelas, Al ini sudah pasti dia di depan logam, PO4-nya pasti non logam. Kita ngebahas ikatan ionik ya, tidak ngebahas reaksi ikatan kovalen. Kita sedang membahas reaksi ikatan ionik, bukan membahas reaksi ikatan kovalen. Jadi kalau ionik depannya udah pasti logam, belakangnya non logam. Na ini siapa? Kalau dia logam, dia pasti ngikat non logam. Gak mungkin dong logam mengikat logam lagi. Berarti ikut mah ikatannya ikatan logam dong. Na ini pasti akan mengikat PO4. Oke, jelas? Kalau di sininya atomnya non logam, Pak, ya sudah pasti. Kalau dia non logam, dia akan berikatan dengan si logamnya. Siapa itu? Al. Langsung aja, Pak, berarti diikat NaPO4. Ya nggak bisa. Tetap tadi kita harus tahu muatannya. Na, kita tahu golongan 1, A plus 1. PO4 ini asam oksi. Berapa muatannya? PO4 itu 3 min. Berarti min 3. Al-nya sudah pasti. Kalau min 3 di sini Al-nya juga plus 3. Bagaimana hasilnya? Sorry, geser ke sini karena nggak cukup. Na ini akan bereaksi dengan PO4. Apa produknya? Di sini plus 1, di sini min 3. Berarti Na ini dikali 3, PO4 ini dikali 1. Produknya jadi Na3 PO4. Begitu. Jelas? Na3 PO4. Kenapa Na-nya ada 3? Tadi saya bilang, karena plus 1 sama min 3 kan nggak bisa jadi 0. Maka biar jadi 0 ini harus plus 3. Bagaimana caranya plus 3 dikali 3? PO4 diberi min 3. Ya udah kita kali 1 aja. Ya. PO4 min 3 ya 3 kali 1 ya tetap min 3. Begitu ya. Terus Pak Al-nya gimana? Ya Al-nya berarti lepas. Al-nya berarti lepas. Contoh. Jadi Na3PO4 ditambah Al. Jelas, beres. Pak, kalau ada muatannya gimana? Oke, kita kasih contoh lagi. Kalau ada muatannya di sini misalkan Na-nya Na+. Berarti di sini juga harus ada muatannya. Akhirnya Al plus berapa? Oke. Jelas? Pak, yang ini logam. Coba yang non logam, Pak. Boleh. Misal Cl direaksikan dengan Al PO4. Apa produknya? Cl ini min 1, PO4 min 3, Al plus 3. Berarti PO4 nanti akan lepas. Al-nya akan berikatan dengan Cl. Gak mungkin dong Cl akan mengikat dengan PO4. Masa minus sama minus, ya minus pasti nih katanya sama yang plus. Bagaimana kombinasinya? PO4 sudah pasti lepas ya. Sekarang Al-nya berarti pakai tadi Al plus 3 Cl min 1. Berarti Al-nya dikali 1, Cl-nya dikali 3. Produknya berarti Al kali 1 Al, Cl kali 3 Cl
3PO4 ditambah AlCl3. Jelas. Udahlah cukup ya. Memprediksi mah jangan terlalu sulit-sulit lah. Karena ini ranahnya adalah ranah praktikum, ranah praktisi, ranah profesor, dosen-dosen. Cukup ya memperkirakan aja secara teoritis yang semudah-mudahnya. Oke. Lanjut. Pada reaksi kimia ya tetap. Kadang kita juga melihat ada istilah di senyawanya gitu ya. Contoh AB plus CD menjadi AD plus CB. Di sini suka ada kecil. S misal, L aki misal sama G. Apa sih maksud dari sini? Ini menyatakan wujud. Penting gak sih Pak paham? Ya harus paham. Tapi Bapak di kelas jarang pakai. Kenapa? Ribet. S ini apa? Solid. Artinya dia padatan. Wujudnya adalah padat. L liquid. Apa liquid? Cair. Oke, aki. Aqueous. Artinya terlarut dalam air. Oke, nanti kita bahas ya. Dan G, gas. Tahulah gas, bentuknya ya gas. Pertanyaan saya, apa bedanya cair dan aqueous? Apa bedanya? Cair ini wujudnya cair. Zat dia sendiri cair. Kalau terlalu dalam air berarti dia sudah tercampur dengan air. Bisa dibedakan? Misal, ada cuka 100%. 100% berarti kan 100 per 100. Artinya dari 100 bagian 100%, 100-100-nya cuka. Ini disebutnya aqueous atau liquid? Liquid. Kenapa? Karena dia murni. Tidak ada air di situ. Beda cerita dengan contoh cuka 50%. 50% berarti 50 per 100. 50%-nya lagi air. Nah, ini disebut sebagai aqueous atau terlarut dalam air. Kalau kalian di kehidupan nyata sering kali ketemu lahang ya. Lahang ada yang pekat. Pekat itu berarti kadar airnya tidak ada, atau bahkan kalaupun ada sedikit. Itu kita bisa sebut liquid. Tapi kalau lahangnya sudah dicampur air, konsentrasinya jadi turun, gak begitu pekat, itu disebutnya sebagai aqueous. Pak, nanti kita disuruh nyari solid liquid? Enggak, ini hanya sebagai informasi. Bisa jadi nanti kalian di suatu masa ada pertanyaan, apa gas yang terbentuk? Di sini di informasi gasnya siapa? CB. Berarti secara tidak langsung nanyain CB-nya, bukan nanyain AD. Jadi fase atau wujud ini juga penting untuk mengidentifikasi senyawa ini atau molekul ini atau atom ini atau unsur ini bentuknya apa? Padat, cair, gas, atau terlarut dalam air. Oke? Begitu. Ini fase namanya atau wujud. Kalau kita kan biasanya taunya cuman cair, gas, padat gitu ya. Kalau di kimia ada tambahan satu, terlarut dalam air, karena memang beberapa senyawa kimia memang lebih gampang atau banyak terdapat dalam air, lebih gampang larut dalam air. Kita masuk ke tahapan kedua. Kalau tadi memprediksi produknya, sekarang kita menyetarakan reaksi. Menyetarakan diambil dari kata setara atau sama. Sama dari siapa? Sama antara jumlah di kiri atau bahan baku atau reaksi atau reaktan dengan jumlah di kanan atau hasil atau produk. Kita ambil contoh yang tadi. Ini ya. Udah dapat nih NaCl plus MgO, Na2O plus MgCl2. Oke, kita bikin dulu reaksinya. NaCl ditambah MgO menjadi Na2O plus MgCl2. Apa yang sini samakan?
jumlah atom. Ingat, bukan jumlah senyawa karena senyawanya berbeda. Di kiri NaCl, di kanan Na2O. Senyawa sudah berubah karena sudah tukar pasangan. Yang jadi perhatian di sini, siapa yang harus kita samakan, siapa yang harus kita setarakan adalah atomnya. Jelas? Atom di mana, Pak? Atom dalam senyawa. Atom dalam senyawa harus disamakan. Coba cek ya. Na di kiri ada berapa? 1. Na di kanan ada 2. Cl di kiri 1. Cl di kanan 2. Mg di kiri 1. Mg di kanan 1. O di kiri 1. O di kanan 1. Mg dan O sih aman ya, sama. Mg di kiri 1, Mg di kanan 1, O di kiri 1, O di kanan 1. Yang jadi masalah kan Na-nya. Na-nya di kiri berapa? 1, di kanan 2. Maka perlu disetarakan. Bagaimana cara menyetarakan? Metodenya sih saya bilang, kalau saya sendiri secara teoritis repot banget pakai eksi, pakai rumus matematika. Simple saja. Metode yang saya pakai adalah metode kadang saya sebut sebagai TikTok atau TikTok. Apa yang TikTok? Mata kita yang bergerak ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Kita cek dulu dari yang paling kiri. Na ada berapa? 1. Na di kanan 2. Berarti harus dikali, biar sama harus dikali 2. Iya, dikali 2. Yang mana? Yang kanan yang kiri? Yang kiri. Oke, jelas? Oke, ini namanya koefisien. Nulisnya di depan senyawa, angkanya ditulis besar. Kalau yang kayak gini, angkanya ditulis di bawah dan bentuknya kecil. Kalau ini besar, ini namanya koefisien. Kalau ini jumlah molekul, beda ya. Koefisien itu ada di depan. Dan ketika koefisien ada di depan senyawa, ini kan awalnya kita coba nyetarain Na. Secara tidak langsung, mau tidak mau, suka tidak suka, Cl juga ikut bertambah jumlahnya. Ikut dikali 2. Sekarang Cl-nya berapa? 2. Di kanan Cl-nya 2. Aman dong? Aman. Mg di kiri 1. Mg di kanan 1. O di kiri 1. O di kanan 1. Beres Pak. Udah sama semua, sama atom semuanya. Berarti koefisien ini NaCl-nya 2, Mg-nya 1, Na2O-nya 1, MgCl-nya 1. Ini disebut sebagai koefisien. Oke, jelas? Koefisien ini digunakan untuk apa, Pak? Jadi dalam kimia itu kan ada 2 pengujian istilahnya. Ada pengujian kuantitatif, ada pengujian kualitatif. Koefisien ini digunakan bukan pada kualitatif. Kualitatif itu jenis ya, bukan. Koefisien ini digunakan pada kuantitatif, yaitu untuk menentukan jumlah. Karena pada materi selanjutnya kita akan membahas terkait stoikiometri, yaitu menentukan jumlah suatu zat atau kadar suatu zat. Maka koefisien ini sangat penting. Bagaimana bisa menentukan kalau koefisiennya masih belum sama, berarti reaksinya tidak seimbang atau tidak sesuai. Oke, jelas? Kuantitatif ya. Selesai. Pak, bagaimana kalau seandainya asam oksi? Nah, kayak tadi. Oke, kita cek yang ini ya. Kita cek nih. Udah sama belum? KNO3 ditambah CuSO4 jadinya K2SO4 ditambah CuNO3 2 kali. Jadi kalian ya kalau lihat Bapak nulis reaksi di depan kelas itu nggak salah-salah ya. Itu ada hitungannya. Dan guru tuh udah bisa, udah jago lah harusnya mah. Gak mungkin salah harusnya mah. Tapi kalau salah sekali 2 kali mah wajar, namanya juga manusia bukan nabi coy. Kita lihat apa yang asam oksi gimana menentukannya, apakah per atom ataukah satu molekul. Kan tadi juga saya bilang asam oksi itu satu molekul, satu kesatuan, jangan dipisah-pisah. Kali kiri berapa? 1. Kali kanan 2. Berarti harus dikali 2. Yang mana? Yang kiri yang kanan? Yang kanan. Yang kiri. Karena yang kanan udah 2. Oke, sekarang jangan melihat N-nya, tapi asam oksinya NO3. NO3 di kiri ada berapa? Ada 2. NO3 di kanan ada 2. Beres. CO di kiri 1. CO di kanan
1 SO4 di kiri, 1 SO4 di kanan, 1. Loh kok Pak kebetulan sekali? Iya ya kebetulan sekali ini mah. Koefisiennya sama 2, 1, 1, 1. Angka 1 di depan ini nggak usah ditulis. Ini nandanya udah jelas di sini berarti ada 1. Angka 1 ada tapi tidak perlu ditulis. Ada tapi tidak dianggap. Seperti kamu dan dia. Lanjut. Menyetarakan reaksi. Pak reaksi yang itu dong. Reaksi yang atom ya sama aja sih intinya mah. Semua yang atom yang terlibat pada reaksi jumlah di kiri dan di kanannya harus sama. Kita cari soal yang agak greget lah dari ini ya, dari internet kali ya, apa dari buku ya? Buku aja kali ya. Nah, kita cari dari buku menyetarakan reaksi. Kita setarakan reaksi mana ya soalnya? Cara mana nyari soal dulu ya. Bapak nyari soal dulu. Soalnya ya, internet aja lah. Internet aja. Kita cari soalnya dulu. Latihan menyetarakan atau menyamakan reaksi. Harus setara dulu dong. Kalau nggak setara mah ya nggak bakal nikah. Harus setara. Tunggu lagi login. Reaksi menyetarakan reaksi. Metode TikTok ini gampang banget soalnya contohnya kita cari yang agak sulit. Lama banget ini. Menyetarakan reaksi. Enter. Menyetarakan reaksi. Aduh, lemot banget. Oh ya. Contoh. Oke. Setarakan reaksi di bawah ini. Siapa bahan bakunya? H2 dan O2. Siapa produknya? H2O. Bagaimana kita setarakan? Oke, metode TikTok. Lihat satu-satu atom yang bereaksi. Dimulai dari yang kiri ke kanan. H di kiri ada berapa? 2. H di kanan? 2. Beres dong. Beres. O di kiri? 2. O di kanan? 1. Terus gimana dong? Dikali 2 Pak. Yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Kalau yang kiri dikali 2 berarti kan 4. Makin jauh. Yang kanan. Ditulisnya di sini Pak. Bukan di situ. Nulisnya koefisien itu di depan. Untuk mengingatkan bahwa ketika O dikali 2, O jumlahnya jadi 2, H juga jadi berubah. Sekarang H-nya berapa? 4. Di kiri hanya 2. Udah seimbang belum? Belum. Berarti harus disamakan dikali 2. Yang mana? Yang kiri yang kanan? Yang kanan udah dikali 2. Yang kiri. Sekarang kita cek. H-nya di kiri berapa? 4. 2 dikali 2, 4. O-nya 2. Di kanan H-nya ada berapa? 4. O-nya 2. Udah setara. Begitu loh cara menyetarakan reaksi. Oke. Jelas. Lagi. Setarakan reaksi di bawah ini. C3H8 ditambah O2 menjadi, nih gini cara bacanya, CO2 dan H2O. Nah, oke, gimana cara menyetarakan reaksi? Metode TikTok. Dan usahakan setelah kalian merasa reaksinya sudah setara, cek lagi
dicek lagi, memastikan udah sama semua atom-atom di kiri dan di kanan. Ingat ya, atom, bukan senyawa, atom. Oke, C di kiri 3, C di kanan 1. Berarti harus dikali 3. Mana? Kiri kanan? Kanan. Beres. H di kiri 8, H di kanan 2. Gimana? Berarti kali berapa? Ini dikali makin gede. 2 yang dikali. 2 kali berapa yang hasilnya 8? 2 kali 4. O di kiri 2. O di kanan 3 kali 2 6. Iya, harus dikali koefisien karena udah ada koefisiennya. Kalau belum ada koefisiennya sih ya udah 2. Karena udah ada koefisiennya berarti 3 kali 2 6. 4 kali 1 4. 6 tambah 4 10. Di sini 2. Tapi 8, Pak. Ya bukan 8. 2 kali berapa? Karena hukumnya koefisien sama jumlah ini kali, bukan ditambah. Kali berapa? Kali 5. 5 kali 2 10. Di kiri 10. Di sini kan gak ada oksigen nih. Di sini 5 kali 2 10. Di kanan 3 kali 2 6. 4 kali 1 4. 6 tambah 4 10. Ini 10, ini 10. Berarti sudah seimbang. Berarti koefisiennya 1 5 3 4. Gitu loh. Gitu. Ya. Jelas. Itu cara menyetarakan reaksi. Ini khusus reaksi yang normal, beda dengan reaksi redoks. Nanti kelas 12 belajar reaksi redoks, menyetarakannya juga beda lagi. Oke, jelas? Jelas lah, kelamaan ini videonya. Cukup. Apa lagi ya? Ini kita tadi belajar apa aja? Review. Reaksi kimia ya. Reaksi kimia itu ada tanda panahnya, ciri-cirinya, kemudian istilah-istilahnya ya. Yang pertama kita tadi belajar reaksi, ada kiri kanan sebelum sesudah gitu ya, istilah-istilahnya, produk, hasil, apa lagi, reaksi, hasil reaksi, reaktan, produk, dan lain sebagainya. Yang kedua tadi kita belajar terkait memprediksi hasil, prediksi hasil atau produk. Walaupun ini agak berat lah, kalau buat kalian agak berat. Yang ketiga kita tadi belajar terkait fase atau wujud. Ada apa aja? Solid, liquid, aqueous, sama gas. Yang keempat kita menyetarakan. Menyetarakan ini ketika produknya sudah ada. Kalau produknya sudah ada, baru kita setarakan. Kalau produknya belum ada ya cari dulu produknya. Tapi rata-rata kalau di soal biasanya produknya udah dikasih tahu. Cuman biasanya belum disetarakan. Jadi kalian harus menyetarakan. Ingat metode apa? Metode TikTok. Kalian kan sering nonton TikTok. Fase wujud tadi ada es, solid, liquid, aqueous, sama gas. Oke. Metode terakhir ada lagi nih. Reaksi kimia ini ada istilah namanya pereaksi pembatas. Pereaksi pembatas. Apa sih fungsinya kita bahas? Namanya pereaksi, berarti dia di kiri atau di kanan? Pereaksi itu pasti di kiri. Pasti sebagai bahan baku. Pasti sebagai reaktan. Pasti sebagai sebelum. Jadi nggak mungkin ada di kanan. Adanya di kiri. Kasih contoh yang sederhana dulu biar gampang dipahami. Yang tadi ya reaksi NaCl ditambah KBr jadi NaBr tambah KCl. Ini kita cek dulu sudah setara belum. Nggak bisa, kalau belum setara nggak bisa lanjut untuk mencari reaksi pembatas. Na nya 1, kanan 1, Cl 1, kiri
kanan 1, K di kiri 1, K di kanan 1, BR di kiri 1, BR di kanan 1. Beres ya, aman ya, aman. Memang sengaja yang gampang. Misal dikasih informasi, tapi kalian belum belajar mol ya. Nanti di stoikiometri deh kita belajar molnya. Misalkan di sini ada 2 mol, di sini ada 3 mol. Pertanyaannya siapa yang menjadi reaksi pembatas? Ya, tadi koefisiennya berapa nih? 1, 1, 1 ya. 1, 1, 1, 1. Koefisiennya udah seimbang. Nah, di reaksi ini ada istilah M, R, S. MRS apa sih? M ini mula-mula. Mula-mula itu awal ya. Mula-mula. R ini reaksi. Nah, ini saat bereaksi. S ini adalah sisa. Oke, pada mula-mula NaCl ada 2 mol, KBr ada 3 mol. NaBr-nya berapa? Belum ada. Awal kan produknya belum ada. Kan baru mau ini teh. Pasti NaBr sama KCl belum terbentuk. Sekarang kita menentukan saat bereaksi. Nah, saat bereaksi kita butuh namanya reaksi pembatas. Bagaimana cara menentukan reaksi pembatas? Kita cek. Reaksi kan di kiri semuanya ya. Kita cek apakah NaCl atau KBr yang jadi reaksi pembatas. Dengan menyesuaikan koefisiennya. Kalau NaCl-nya 2 mol, koefisiennya 1. Kalau 1 di sini, gimana kata-katanya ya? Kalau 2 mol itu 1 NaCl. Kalau 2 mol itu 1, maka kalau KBr-nya 1 berarti juga 2 mol. Oke. Kalau 2 mol itu 1, kalau 1 di sini berarti di sini juga 2 mol. Kalau 2 berarti 2 kali 2 ya. Kalau di sini 1, di sini 1 berarti juga sama. Ini 2 mol. Ini juga 2 mol. Nah, habis dong. 2 dikurangi 2, mula-mulanya 2, bereaksinya 2, sisanya berarti habis. Nah, yang habis ini disebut sebagai bereaksi pembatas. Kalau ini sisa, berarti sisa siapa? Sisa KBR-nya ada 1 mol. Nah, di sini apa? Di sini ini produk. Karena di awal belum ada, sudah ada 2, berarti sisanya ya tetap 2 mol. Sama ini juga tetap 2 mol, tinggal turunkan aja. Berarti hasil reaksi ini dari 2 mol dan 3 mol, 2 mol NaCl dan 3 mol KBr menghasilkan 2 mol NaBr dan 2 mol KCl. Jelas? Jelas, ini yang reaksi pembatas yang habis. Bagaimana kalau kita pakainya yang KBr, Pak? Oke, kita cek lagi. Plus KBr menghasilkan NaBr plus KCl. 1, 1, 1, 1. Ya, koefisiennya tadi udah dicek. Mula-mula reaksi sisa. Di sini 2 mol, di sini 3 mol. Bagaimana kalau pakai KBr? Di sini 3 mol. Kalau 1 3 mol, di sini 1 juga berarti 3 mol. Di sini juga 1 berarti 3 mol. Di sini juga pasti 3 mol. Di sini udah pasti dia 3 mol. Habis. Ini reaksi pembatas. Oke. Yang jadi masalah di sini 2 kurangi 3 min 1 mol. Kok min 1? Mula-mulanya 2, reaksinya 3. Berarti kan min. Berarti ini tidak mungkin. Jadi KBr ini tidak bisa jadi bereaksi pembatas. Kenapa tidak bisa jadi reaksi pembatas? Karena ketika dia digunakan sebagai reaksi pembatas yang habis, koefisiennya kan udah ada nih. Disesuaikan dengan koefisien. Di NaCl juga butuh 3 mol. Gak cukup. Karena nanti hasil pengurangannya minus. Kalau hasil pengurangan minus, berarti KBr ini tidak bisa jadi reaksi pembatas. Beda cerita dengan NaCl. NaCl ini habis, iya betul jadi reaksi pembatas. Tapi KBr-nya kan ada sih sisa. Gak mungkin dong hasil reaksinya minus. Gak mungkin. Imajiner itu. Bayangan.
adanya 2 mol harus bereaksi 3 mol. 1 molnya dapat dari mana? Nggak ada, nggak bisa. Jadi syarat jadi reaksi pembatas itu selain pertama dia habis, yang kedua senyawa lawan dia sebagai reaktan itu tidak boleh bernilai minus. Pertama dia harus habis, yang kedua senyawa lawannya tidak boleh minus. Jelas? Jelas? Jelas dong. Oke. Itu ya. Kita coba kasih latihan soal lagi. Kita coba kasih latihan soal lagi. Reaksi pembatas. Misal ya, ada AB, gampang aja. CD menjadi AD plus CB. Misal koefisien di sini 2, di sini 4, di sini 1, di sini berapa ya? 3. Misalnya ya. Di sini misalkan 4 mol, di sini 8 mol. Mula-mula reaksi sisa. Koefisiennya kan 2, 4, 1, 3 ya. Siapa reaksi pembatasnya? Kalau 2 itu 4 mol, kalau 4 Pak bingung Pak kalau pakai kata-kata gitu. Ya udah rumusnya gini aja ya. Kalau pakai yang AB ya, 4 mol berarti kali 4 dulu baru bagi 2. Oke. 4 mol kali 4 bagi 2, 16 bagi 2 8. Oh ini mah seimbang ya. Ntar kita ganti di sini 10 aja ya. Sorry. 8 mol. Berarti di sini 8 mol. Masih mungkin nggak? Masih mungkin. Kenapa? Karena 10 kurangi 8 hasilnya 2. Oke. Berarti AB ini bisa jadi reaksi pembatas, bisa. Karena ketika dia mengkonversi mol yang dibutuhkan CD 4 mol kali 4 mol kali koefisien CD 4 dibagi 2 dibagi koefisien dirinya sendiri, 4 kali 4 16 bagi 2 adalah 8. Di sini masih mungkin. Kenapa? Karena dia sisa 10 kurangi 8 2. Sekarang bagaimana kalau seandainya kita pakai CD yang jadi pembatas? CD jadi reaksi pembatas. Oke, kita cek. 10, kalau 4 10, kalau 2 berapa? Pusing kan kalian? Kali silang. Biasa 10 kali 2 bagi 4. Berarti 10 mol kali 2 dibagi 4. Berapa? 20 bagi 4 sama dengan 5 mol. Kalau 5 mol di sini gak mungkin, karena 4 kurangi 5 pasti minus. Berarti CD ini tidak bisa jadi reaksi pembatas. Yang bisa jadi reaksi pembatas adalah AB. Begitu ya. Jadi reaksi pembatas itu kalian harus mengecek senyawa yang satu apakah tidak menghasilkan minus untuk senyawa sebelahnya. Kalau menghasilkan minus berarti AB ini tidak bisa. Kalau seandainya AB ini tidak menghasilkan minus berarti AB ini bisa. Begitu pula ketika kita memilih CD sebagai reaksi pembatas. Cek dulu nanti AB-nya ini minus atau tidak. Kalau minus berarti CD bukan reaksi pembatas. Kalau tidak minus, ada sisanya, berarti CD ini bisa jadi reaksi pembatas. Pak, kalau pas 0 gimana? Nggak apa-apa. 0 atau lebih sisanya ya. Sisanya 0 Pak, sama-sama habis. Reaksi pembatasnya habis, senyawa sebelahnya juga habis. Nggak apa-apa, itu masih bisa berjalan. Oke, jelas. Yang penting jangan sampai minus. Untuk memprediksikan produknya Pak, ya tadi sama koefisien. Berarti kita tadi pakai reaksi pembatas mana yang sesuai? AB ya. AB kan di sini jadi 8 mol. Kalau di sini udah pasti reaksi pembatas pasti habis. 0 habis. Ini sisa berapa? Sisa 2 mol. Pak, AD-nya berapa? Kita sama tadi berarti 4 kali 1 bagi 2. Untuk tahu AD-nya 4 mol kali 1 koefisien si AD dibagi 2 koefisien si AB-nya sendiri.
4 kali 1 4 bagi 2 2 mol. Berarti di sini 2 mol. Untuk CB-nya berapa, Pak? Sama. Berarti 4 kali 3 bagi 2. 4 mol kali 3 bagi 2. 4 kali 3 12 bagi 2 6. Berarti hasilnya adalah 6 mol. Jadi ketika ditanya berapa produk AD-nya, 2 mol. Berapa produk CB-nya? 6 mol. Di sini seperti biasa, saat mula-mula produk itu belum ada. Jadi dari satu reaksi pembatas kita bisa memprediksikan siapa yang habis, reaksi pembatas pasti. Terus senyawa atau molekul sebelahnya sisa berapa, kita sudah tahu sisanya. CD sisa 2 mol. Dan kita bisa memprediksikan produknya hasilnya berapa. AD-nya 2 mol, CB-nya 6 mol. Jadi reaksi pembatas ini sangat penting karena memberikan informasi jumlah dari setiap senyawa. Apakah habis, apakah tersisa. Kalau tersisa berapa? Yang jelas gak mungkin 0. Kalau gak mungkin minus, sorry. Yang jelas gak mungkin minus. Kalau minus berarti reaksi pembatas itu salah. Produknya hasilnya berapa? Itu bisa diprediksi dengan reaksi pembatas. Jelas dong harusnya. Ya, oke. Koefisien itu begitu pentingnya. Makanya menyetarakan koefisien itu sangat penting sebelum kalian menentukan reaksi pembatas. Emang Pak ini seimbang koefisien sama mol, sama konsentrasi atau jumlah seimbang. Koefisien adalah jumlah, mol juga adalah jumlah. Sama apa lagi? Koefisien itu bisa digunakan untuk mol, untuk jumlah. Bisa juga digunakan untuk liter volume. Kalau untuk gram Pak, bergram nggak bisa. Koefisien nggak bisa ditentukan untuk gram, tidak bisa, karena di situ harus dikonversi dulu dalam bentuk mol, dimana mol ini gram yang dibagi dengan massa atom relatif atau massa molekul relatifnya, harus dibagi mr dulu. Jadi kalau kita punya data gram nggak bisa langsung disetarakan dengan koefisien. Gram ini harus dibuat ke dalam mol dulu baru disetarakan atau diseimbangkan dengan koefisien. Selain mol kita juga bisa menggunakan liter. Oke, jelas cukup. Kelamaan ini videonya, nanti nguploadnya susah. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.